Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini setiap kita masih bisa datang ke gedung gereja, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Itu semua karena kemurahan dari Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam info gerejawi. Untuk penata layanan yang minggu depan tanggal 28 Maret 2021, tema yang kesetiaan seorang murid, yang pengkhotbah Pendeta Yosua, liturgi yang terberkat, pemusik Ibu Acil, menyambut Bapak Roberto, doa syukur Semu Dewi, RCD yang terjauh. Untuk warta yang harus kita doakan terus ya, untuk sebuah dari Ibu Halimah. Yang kedua, ya kita mau undang doa untuk ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 jam 8 pagi. Yang ketiga, kita doakan untuk jemaat yang berusia lanjut. Yang keempat, kita juga doakan juga untuk COVID-19 dan pelaksanaan vaksin di Indonesia, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, kita sudah memasuki masa prapaskah. Ya, kita mau siapkan hati kita, biarlah masuk dalam Jumat Agung dan pasca kita melihat 2000 tahun yang lalu bagaimana Tuhan mengorbankan nyawanya untuk satu keselamatan bagi setiap kita umat manusia. Yang keenam, tetap kita jaga kesehatan dan dengan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, untuk penata layanan yang ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021, ibadah jam 8 pagi, tema Salib Kristus Pulihkan Aku, pengkhotbah Pendeta Yosua, liturgis Ibu Triawati Lapang, pemusik Ibu Acil, menyambut Diaken Daud, LCD Diaken Hendri. Untuk persembahan tanggal 14 Maret 2021, kehadiran 27 orang, total persembahan 536.000. Dan untuk perpuluhan BPJTNP Family sebesar 1.400.000, Ayata 600.000, NN 450.000. Sampai di sini pengumuman gerejanya. Ya, kita mau siapkan hati kita, kita mau tunjukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita masuk di dalam saat teduh. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ya, kita akan bersama-sama kita memuji Tuhan, mujizat dalam bersyukur. Bersyukur karena kekuatan dari Tuhan. pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Kembali kita angkat ujian terambil dari buku KPPK kita, KPPK 50, Hitung Berkatmu. Ya, sambil kita siapkan persembahan kita, kita jalankan persembahan pada pagi hari ini. Untuk batch kedua, untuk sebelah kiri saya bisa masuk lebih dahulu, tadi dia susul ya, pada saat seperti itu ya. Kita angkat ujian Hitung Berkatmu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi ini berkat firman-Mu, kami boleh naik Tuhan dan persembahan ini Tuhan yang menjadi kami gereja-Mu, kami hati berpikir, sukacita, mendukung pada tempat ini, kami bersama-sama boleh menggarap semua pekerjaan Tuhan yang tempat ini. Bijaksana, Tuhan tahu, percaya kami, Tuhan, kami setiap hati pikiran kami, setiap hati kami itu firman-Mu, kami boleh mengerti dan memahami dan pada setiap pagi kami statuskan bunyi ilahi di dalam kita. Terima kasih Bapak. Teruskan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat kembali Bapak Ibu Saudara.
mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yosua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kembali kita mengangkat pujian. Kita mengangkat pujian, kita katakan kekuatan jiwaku.
seumur hidup kami. Sekalipun kami menghadapi banyak tantangan dan pergumulan dalam hidup ini yang kami tahu tidak akan selesai, sekalipun kami terus berkomitmen untuk mengiring Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, sekalipun tantangan dan pergumulan yang kami alami tidak selesai, tapi Tuhan memberikan kekuatan lebih kepada kami untuk melalui dan menghadapinya. Dan itu kami sangat yakin, kami sangat percaya. Ada janji-Mu kepada kami bahwa Engkau Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun pergumulan, tantangan datang silih berganti, kami tetap pegang teguh janji-Mu bahwa Engkau bakal tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu cukup buat kami. Itu cukup menjadi penghiburan dan kekuatan buat kami. Bapak berkatilah, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Minta pertolongan kepada Engkau Roh Kudus bekerja, menolong kepada setiap kami, agar kami memahami firman-Mu lebih dalam, lebih sungguh, dan lebih lagi kami bertumbuh dalam pengenalan yang semakin intim kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan segala kemurahan Tuhan kepada kami. Ya, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kepada jemaat sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ya, Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyisah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudara yang dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak hal yang akan dilakukan oleh seseorang ya untuk merayu, untuk mengajak seseorang itu untuk bergabung di dalam kelompoknya. Ya, kalau kamu mau bergabung dengan, nanti akan terima uang yang banyak, jalan-jalan ke luar negeri, tempat tinggal disiapkan, pokoknya keamanan dijamin. Yuk ikutan dengan saya. Ya, itu ini yang diberikan saudara, untuk merayu seseorang agar bergabung dengan kelompoknya. Ya, kalimat ini penuh dengan janji menyenangkan dan menggiurkan secara duniawi. Ya, apakah orang tak tertarik saudara dengan iming-iming dan rayuan yang seperti itu? Ya, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu ya, atau 6 tahun yang lalu ya, pernah ada satu gereja yang mengiming-imingi kami untuk bergabung dengan mereka ya, di daerah Kuningan Bapak Ibu. Anakmu sekolah di mana? Pindah di sini, sekolah yang terbaik ya, akan diberikan rumah, akan diberikan mobil dan sebagainya. Wah, iming-iming yang luar biasa gitu ya, iming-iming yang luar biasa, kasih sekolah terbaik.
Ya, kamu akan melayani di daerah Kuningan yang cukup berkembang, ya banyak orang-orang yang hebat dan lain sebagainya. Kamu pasti akan jadi orang yang hebat. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam pergumulan dan tantangan saya katakan, Tuhan, bukan itu yang saya cari, bukan itu yang saya cari. Ya, akhirnya kami katakan tidak. Ya, kami katakan tidak. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak tawaran di sekitar kita yang mencoba untuk menggoyahkan iman kita, membuat kita yang bisa beralih dari fokus kita kepada fokus yang baru. Ya, tapi pada bagian ini Tuhan Yesus tidak mengiming-imingi orang-orang yang mau ikut dengan Tuhan. Saudara, kalau dari awal sudah diiming-imingi dengan sesuatu yang gak enak, apakah kita masih mau ikut? Apa masih mau ikut? Seperti enggak. Kita contohnya apa kerjaan? Gajimu sekarang berapa? Katakanlah 7 juta, gitu ya. Wah, kalau kamu nanti pindah di sini, gaji mungkin cuma 5 juta. Kamu dapat fasilitas apa di kantormu yang lama? Saya dapat mobil. Wah, kalau di sini mampu uang. Biasanya diganti. Wah, di sini enggak, kamu harus bayar sendiri. Masih mau pindah gitu? Ngapain? Saya pindah mau cari kehidupan yang lebih baik kok. Saya mau fokus ke yang lain, mau cari hidup yang lebih baik. Ngapain? Udah enak-enak di sini, ikut kamu. Ya susah melarang dan sekali enggak mau. Tapi Bapak Ibu kasih pada bagian ini Tuhan Yesus dengan tegas mengingatkan kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan sejak awal Tuhan Yesus katakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan tanpa alasan ketika Tuhan Yesus mengambil sebuah gambaran tentang ular dan juga tentang serigala. Ya, domba dan serigala. Ya, sengaja dipilih untuk menyatakan betapa beratnya konsekuensi yang harus diterima ketika seseorang bersedia menjadi pengikut Tuhan. Bapak Ibu, menjadi pengikut Tuhan tidak melulu berbicara berkat. Ya, berkat apa yang akan aku dapatkan dari Tuhan kalau aku ketemu Tuhan? Ya, berkat apa yang akan aku terima dari Tuhan kalau aku berkomitmen melayani Tuhan sepenuh waktu? Berkat apa yang akan aku terima kalau aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan? Apa yang aku terima? Tapi pada bagian itu ketika Tuhan Yesus menggambarkan tentang domba dan tentang serigala, Tuhan Yesus sedang ingin menunjukkan sebuah realita. Ya, mengingatkan kepada kita, baiknya di depan, mengikut denganku, kamu itu seperti domba. Domba itu tulus, lucu, gitu ya, apa adanya, nggak neko-neko. Ya mungkin terkesan sedikit dungu dan sedikit bodoh. Ya, domba, tapi diutus ke tengah-tengah serigala, waduh, jadi umpan. Tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Ya, tapi di sini Tuhan Yesus sengaja memilih bagian ini untuk menyatakan kepada mereka, kepada orang-orang percaya, beratnya konsekuensi yang harus diterima ketika seorang bersedia menjadi pengikut Tuhan. Ya, bersedia menjadi pengikut Tuhan. Tuhan tidak menawarkan tanda jasa, kenikmatan, fasilitas, kenaikan pangkat dan berbagai hal yang sesuai dengan ambisi dunia. Siapa orang yang nggak mau punya peningkatan dalam hidup? Masa sih umur segini gua cuma gini-gini doang? Ya, harus ada peningkatan dong. Malu dong dengan teman-teman seleting. Mereka udah jadi manajer, mereka udah punya ini, udah punya itu. Masa sih cuma begini-gini doang? Tapi mereka setiap orang ini punya peningkatan hidup yang sebagai tanda bahwa hidupnya itu ada dinamika, hidupnya itu ada pertumbuhan, ada pencapaian yang dimiliki. Banyak orang bertanya, kok hidup saya udah umur segini cuma begini-gini doang? Nggak ada sesuatu yang berarti, nggak ada sesuatu yang istimewa, nggak ada sesuatu yang bisa saya banggakan kepada orang lain. Bapak Ibu kasih ketika Tuhan panggil kita, Tuhan tidak menawarkan jasa kepada kita. Hei, kamu ini sudah sekian puluh tahun loh percaya padaku, aku berikan ini padamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah menjadikan demikian kepada kita. Justru Tuhan menyatakan kesukaran dan kematian, pergumulan dan tantangan akan dialami oleh para pengikutnya. BB kasih Tuhan mungkin pada hari kita mulai kenal. Ya,
Oh itu ngapain berterima Tuhan? Ya ngapain setiap minggu seibadah sama Tuhan kalau hidup saya tidak jauh lebih baik? Pergumulan saya nggak selesai, tantangan saya tidak selesai, malah semakin banyak. Malah saya jadi tambah susah, katanya harus menderita. Udah mencari Tuhan supaya ini nggak menderita, kenapa malah dipanggil itu untuk menderita? Nggak. Tapi Bapak Ibu kasih kepada bagian ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, ya panggilan kita kepada Tuhan bukan hanya untuk menerima keselamatan, tapi juga menderita bagi Tuhan. Menderita bagi Tuhan, dia berpikir, waduh saya akan dianiaya, wah saya ini akan dibully, wah saya ini akan dipersulit oleh orang-orang dunia. Bapak Ibu nggak cuma berbicara tentang itu, ya, tapi seringkali menderitanya kita orang percaya, seringkali itu berhadapan dengan ini berkenan pada Tuhan atau ini tidak berkenan pada Tuhan. Menderita Bapak Ibu, ya menderita banget. Anak-anak seringkali bertanya, tapi kenapa sih orang percaya itu nggak boleh merokok? Contohnya untuk yang cowok. Saya nggak jawab begitu. Bukan perkara nggak boleh atau nggak boleh, bermanfaat atau tidak bermanfaat buat kita. Ya, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Sejauh mana rokok bermanfaat buat kita? Ya, sekarang ternyata bukan cuma cowok doang, cewek-cewek juga banyak yang merokok. Gitu ya, cewek-cewek juga banyak yang merokok. Sejauh mana manfaat itu buat kita? Apakah itu semakin membuat kita sehat? Ya, dengan logika berpikir akal mereka katakan itu nggak sehat. Ya, nanti itu bukan masalah boleh atau tidak boleh, berguna atau tidak berguna buat kita. Itu menderita loh Bapak Ibu. Dalam satu sisi kita katakan kalau saya merokok, berarti saya ini sedang ngebler, berbaur dengan orang-orang sekitar saya. Rata-rata orang-orang yang saya kenal cowok-cowok itu adalah mereka merokok. Maka kalau saya tidak ikut merokok, itu aneh buat mereka. Ya itu menderita loh. Ya karena kita dalam realitas sosial kita maunya diterima oleh lingkungan kita, betul ya? Kita maunya bisa diterima oleh lingkungan sosial kita bisa berbaur dengan mereka, kita bisa nyambung sama mereka dengan apa yang kita bicarakan dan yang kita diskusikan bersama. Tapi ketika kita menjadi berbeda, itu menjadi sesuatu yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan buat kita. Wah, saya nggak punya teman. Relasi sosial semakin terbatas, semakin sempit. Karena di menurut firman Tuhan ini bergunakah atau tidak bergunakah? Maka saya merasakan ini adalah sebuah penderitaan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah sebuah pergumulan bagi orang percaya. Ya, ini adalah sebuah pergumulan bagi orang percaya. Nah, pada bagian ini ada 3 hal ya yang digambarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana seorang murid Kristus tetap berdiri teguh di tengah-tengah tantangan yang dihadapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap generasi itu punya tantangan yang berbeda. Ya bagi anak-anak remaja mungkin kalian katakan, aduh tantangan saya apa sih? Tantangan saya paling cuma mengerjain PR, bertanggung jawab sama orang tua dengan nilai PTS yang lebih baik, gitu ya. Kalau nilai PTS nggak baik, siap-siap terima ocehan dari papi mami, gitu ya, atau menerima resiko handphone disita dan lain sebagainya. Ya, anak remaja, tantangan kalian baru dimulai. Ya, tanyalah. Ya, orang tua di sini yang sudah lebih senior, apa tantangan yang mereka hadapi? Kompleks, sangat kompleks. Ya, kita semua menghadapi pergumulan dan tantangan yang luar biasa. Ya, kesulitan yang dihadapi oleh pengikut Kristus yang pertama dikatakan itu adalah tuntutan dari pihak kelompok agama. Ya, kelompok pemimpin agama yang tidak suka ketika ada pengajaran berbeda dan biasa yang mereka ajarkan kepada umat. Ya, kepada bagian ini digambarkan itu ada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Itu pasti adalah orang yang berseberangan dengan Tuhan Yesus. Ya, udah pasti mereka adalah kelompok yang sudah permanen, kelompok yang sudah begitu lama, ya kelompok yang besar dan mayoritas. Ya, Bapak Ibu, orang kalau mayoritas itu merasa kuat, tapi kalau minoritas itu pasti, ya udah deh, cari aman. Kita tuh nggak usah macam-macam, ya mungkin aja. Pokoknya kalau kita rasa gak enak, udah telan aja. Itu minoritas Bapak Ibu.
Kita nggak bisa mengekspresikan diri kita, nggak bisa menunjukkan bahwa kita tuh punya prinsip dan punya sikap. Tapi pada bagian ini ketika pemimpin kelompok agama, mereka berperan, mereka katakan kelompok Kristus ini adalah sesat. Ini adalah orang-orang yang mencoba untuk mengganggu kenyamanan dan keamanan bangsa Israel. Ya, makanya dikatakan orang Farisi, ahli Taurat itu sangat berseberangan dengan Tuhan Yesus. Itu tantangan yang dihadapi. Bayangkan bahwa Tuhan Yesus saja menghadapi kondisi demikian, apalagi murid-murid Tuhan. Apalagi murid-murid Tuhan. Kemudian tuntutan dari pihak negara. Ya, itu adalah pemimpin agama, sekarang ada pihak negara. Mereka dihadapkan kepada penguasa dan raja yang meminta kesaksian atas tuduhan yang diajukan kepada mereka. Ya, mereka dituduh tidak bermoral karena menyebut pesta mingguan yang diadakan sebagai pesta kasih. Bayangkan ada orang yang memfitnah mereka, mengatakan bahwa perjamuan mereka, ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah perjamuan yang tidak bermoral. Ya, dibungkus dengan sebuah sebutan pesta kasih atau kasih agape. Sedangkan mereka melakukan budak sama. Ya, kalau ketika Tuhan Yesus datang dikatakan ya tidak ada lagi perbedaan. Tapi pada masa itu dikatakan orang Romawi punya aturan yang tegas. Ini budak tidak ada tuan. Budak dan tuan tidak bisa disamakan statusnya, tidak bisa disamakan levelnya. Mereka itu berbeda. Tapi Tuhan Yesus datang menghancurkan semua perbedaan itu. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan hilangnya beberapa kegiatan perdagangan. Ya, perhatikan ketika Tuhan Yesus datang ke Bait Allah dan mendapati orang berjual beli di sana, apa yang terjadi? Marah, dihancurkan semua lapak-lapak yang ada. Dihancurkan semua lapak-lapak yang ada. Saya katakan beberapa kegiatan dan perdagangan hilang, penjual patung dewa-dewa, gitu ya. Ya, penjual patung dewa-dewa, kemudian penjualan binatang-binatang di sekitar Bait Allah dikatakan dihapuskan semua. Ini dikatakan itu sangat mengkhawatirkan, sehingga ada pihak-pihak yang menentang kekristenan pada masa itu. Ya, pada saat yang sama mereka takut dan tidak mampu berkata-kata atau bersaksi. Mereka khawatir jika usaha mereka untuk membela tidak semakin menguatkan tapi melemahkan kesaksian mereka. Itu dilema yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Kemudian tuntutan dari pihak keluarga. Ya, keluarga menuntut dan menganggap mereka gila. Satu contoh begini Bapak Ibu. Hari-hari ini kita bisa mendapati satu keluarga itu bisa berjemaat di beberapa gereja. Suami di gereja A, istri di gereja B, anak di gereja C. Jadi dulu sekarang ini sudah jarang ditemukan satu keluarga bisa ibadah bersama-sama. Ya. Nah, keluarga menuntut dan menganggap mereka gila. Ya, karena mungkin suami ikut kepada Kristus dan istri dan anak-anak melihat kok suamiku beda sekarang. Aneh nih, nggak benar nih. Udah nggak lazim seperti yang biasa kita lakukan. Ya, kalau suami mungkin masih bisa punya kekuatan, punya power, tapi kalau istri dianggap wah ini sudah melenceng, udah gila, diusir dari rumah. Hal ini membuat kekristenan dikatakan dianggap telah memecah belah keluarga. Dengan Bapak Ibu ini tantangan yang besar, yang luar biasa pada masa itu. Ya. Tapi di tengah-tengah segala kesulitan yang akan dialami oleh pengikutnya, Tuhan memberikan sebuah kekuatan ya kepada kita. Ya, memberikan sebuah kekuatan buat kita. Ya, bahwa kehadiran Roh Kudus akan menolong kita di dalam berkata-kata. Kita perhatikan di ayat yang ke-19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Janji penyertaan Roh Kudus dan kehidupan orang percaya di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang mereka hadapi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang masalah pemulihan. Ya, tentu kita mendengar itu jauh lebih mudah daripada kita melakukan. Ya, kalau dengar orang ngomong, masak ini, bikin ini gampang, cuma gitu-gitu doang ternyata. Bahkan dan resepnya cuma begini-gini doang. Tapi ketika melakukannya, kita akan katakan, oh susah juga ya. Gak semudah yang kita pikirkan, gak semudah yang kita dengar. Dan melakukan itu susah luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi bagian ini menjadi gong terakhir untuk mengingatkan kepada kita untuk berkomitmen, ya terus menjadi murid Tuhan yang sejati di tengah kesulitan yang akan kita hadapi dan yang akan kita alami. Bapak Ibu kasih Tuhan, kondisi dan keadaan hari-hari ini gak akan jauh lebih baik buat kita. Ya gak akan jauh lebih baik buat kita. Ya, kesulitan bisa datang dari berbagai pihak di luar kita. Ya, dari pemimpin agama, dari negara, dari keluarga. Ya itu dikatakan itu faktor dari luar buat kita. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, pergumulan datang dari dalam juga nggak kalah berat. Berapa banyak hari-hari ini orang itu ternyata punya banyak pergumulan, mental illness, sakit mental. Ya, berapa banyak orang-orang hari ini tuh sakit kecemasan dalam diri mereka. Berapa banyak orang-orang hari ini merasakan sakit fisik. Mereka tapi ternyata ketika ditelusuri lebih jauh, ada banyak kecemasan yang mereka alami, ada banyak kesendirian yang mereka alami, ada berapa banyak kekhawatiran yang tidak terselesaikan dalam diri mereka, ada berapa banyak konsep dan pemikiran yang salah yang akhirnya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Ada berapa banyak kekhawatiran, ketakutan yang seringkali tidak beralasan, sampai akhirnya semua itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Relasi dengan keluarga menjadi rusak oleh karena kecemasan kita. Relasi dengan orang sekitar kita menjadi rapuh oleh karena kita banyak menuntut. Tapi ternyata itu datang dari dalam diri kita yang ternyata nggak beres. Ada sesuatu yang mesti kita selesaikan, ada sesuatu yang mesti kita ubah dan kita perbaharui di dalam diri kita. Tapi kasih Tuhan, ada berapa banyak ya anggapan yang salah yang berkembang dalam pikiran, dalam memori kita, ya tentang hidup kita, tentang sekitar kita, sampai akhirnya kita punya cara pandang yang salah juga menyikapi segala sesuatu dalam hidup ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin tantangan dari Tuhan itu bisa kita hadapi, tapi seringkali kita nggak menyadari bahwa dalam diri kita banyak tantangan yang harus kita bereskan juga. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini satu pergumulan yang besar. Tantangan dari dalam diri kita itu tidak kalah berat. Tidak kalah berat. Ya, berapa hari yang lalu dalam persekutuan para konselor, ya banyak teman-teman yang bercerita, gitu ya, bahwa di masa pandemi yang sudah hampir 1 tahun ini, ya ada satu lembaga konseling itu kewalahan untuk menetapkan janji orang-orang yang mau konseling. Ya, dan baiknya dalam masa pandemi seperti ini semua serba online. Ya, kalau dulu orang bisa datang ke kantor itu untuk konseling. Ya, tapi di masa pandemi ini ternyata semakin meluas. Ya, konseling itu bisa dilakukan secara online, bahkan bisa sampai di Australia, bisa sampai di Amerika, sampai di Singapura gitu ya, membuat janji untuk bisa konseling. Ya, para konselor kewalahan gitu ya, ternyata banyak orang yang menghadapi konflik dalam diri yang belum terselesaikan dan belum tuntas. Tapi pun itu satu tantangan buat kita. Ya, itu satu tantangan buat kita. Ya, hari ini saya mau ingatkan kepada kita, tantangan dari luar mungkin gampang untuk kita hadapi. Ya, kita kalau mungkin kita dalam keadaan yang kalut, kita bisa tenangkan diri, kita coba berpikir, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tuntaskan? Mungkin ketika kita sudah lebih stabil, sudah tidak terguling. Tapi Bapak Ibu, seringkali kita susah menghadapi sesuatu yang ada dalam diri kita. Kecemasan, kekhawatiran, kemarahan,
perasaan, rasa kesendirian, rasa tidak berharga, rasa ingin diapresiasi. Seringkali itu adalah sebuah tantangan besar sehingga membuat kita sepertinya menjadi orang yang payah. Tapi kasih Tuhan, hari ini Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, setiap kita diberikan Roh Kudus untuk menjadi penghibur. Tapi kita pun butuh orang-orang di sekitar kita untuk bercerita. Butuh orang-orang di sekitar kita untuk sharing, untuk curhat, ya untuk menjadi pribadi yang mungkin bisa mengoreksi kita, tapi dengan benar. Ya ada orang mengoreksi dengan tidak benar. Bukannya justru membuat kita menyadari, tapi membuat kita menjadi tertuduh, membuat kita menjadi orang yang dihakimi. Pada bagi itu kalau Yesus mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, pergumulan dan tantangan yang kita hadapi mungkin besar, mungkin sulit untuk kita hadapi dan kita lalui. Tapi hari ini ada satu hal yang perlu kita lakukan. Kita perlu mengalami perjumpaan dengan Guru Agung kita. Itu yang sekitar kita lupakan. Tantangan, pergumulan yang mungkin kita hadapi besar, sulit bagi kita. Tapi kita seringkali lupa bahwa kita perlu ada satu pribadi yang sangat amat besar yang memiliki kehidupan kita. Dia yang sanggup untuk menolong dan memampukan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan memanggil kita menjadi murid. Juga yang mengutus kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang akan melengkapi kita, menjaga kita, menjalani misi kehidupan, ziarah kehidupan yang saudara dan saya jalani hari-hari. Tetaplah kita menjadi murid yang tidak pernah merasa cukup dan mengenal dan mengalami perjumpaan dengan Sang Guru kita. Seorang murid akan terus-menerus merasakan butuh akan gurunya. Teruslah kita berproses dan menunjukkan progres kehidupan menjadi murid sejati punya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk menyadari kembali bahwa kita butuh ditolong oleh Tuhan. Kita butuh ditolong sesama kita. Kita butuh ditolong oleh orang-orang terdekat di sekitar kita untuk menyadari bahwa kita ternyata rapuh, bahwa ternyata kita butuh pertolongan. Kita tidak sekuat yang dibayangkan oleh orang. Kita ingat satu hal, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tidak ingat. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kita. Kita fokus di dalam. Nanti dengan kasih saya minta kepada Yakub Wajin memimpin kita di dalam Tuhan. Tuhan, pagi ini kami pun bersyukur padamu ya Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu dari hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini bisa memberi kekuatan kepada kami, memberi pertolongan kepada kami semua ya Tuhan. Apalagi di masa pandemi Tuhan, kami menghadapi banyak tantangan hidup ya Tuhan, mungkin yang tidak terucapkan di dalam mulut kami, yang kami tahu dalam hati kami masing-masing pribadi, khawatir kami, ketakutan kami, kecemasan kami, yang tidak terucapkan, yang di bawah sadar kami ya Tuhan. Tapi Engkau telah memberi suatu pengetahuan melalui firman-Mu ya Tuhan. Tantangan hidup ini akan Tuhan tolong. Mujizat Tuhan ada sampai hari ini. Amin. Kalau kami tetap bersandar kepada kekuatan Engkau ya Tuhan, yaitu Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh boleh berubah, berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan juga boleh mengampuni, menyucikan, menguduskan kami ya Tuhan. Jika ada pikiran-pikiran yang tidak baik,
pikiran-pikiran yang negatif di hati kami. Biarlah Tuhan yang menolong, memimpin, yang menuntun kami. Biarlah langkah-langkah kami selalu berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Biar Roh Kudus senantiasa memberi kekuatan, memberi jalan keluar, memberi pertolongan kepada kami. Banyak kami manusia sangat lemah, tidak berdaya Tuhan. Hanya Engkau lah yang sangat agung ya Tuhan, yang senantiasa menolong, memimpin hidup kami. Biarlah kami tidak perlu takut, khawatir akan cemas lagi, tapi kami berjalan sesuai dengan kehendak Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Pendeta Yosua, Kau urapi dia senantiasa. Biarlah Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita akan firman Tuhan dengan pujian mengiringi sebelum. Kita
mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita diutus pulang ke rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, kuliahmu, sekolahmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin.